Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Amelia Salsabila, dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Inflasi negara Lebanon melesat mencapai 211,43%. Lebanon menjadi negara dengan inflasi tertinggi baru-baru ini. Inflasi Mei 2022 tercatat sebesar 211,43% secara tahunan, naik dari bulan sebelumnya sebesar 206%. Sebelum pandemi, utang publik Lebanon terhadap PDB adalah yang tertinggi ketiga di dunia. Pengangguran mencapai 25% dan hampir sepertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, kata Duta Besar Hajrianto kepada Tempo. Lebanon kini tengah krisis, bahkan Bank Dunia menyebut negara itu kini mengalami krisis ekonomi terburuk di dunia sejak tahun 1850-an. Mengutip Trading Economics, ekonomi Lebanon kontraksi alias negatif 20,3% di 2021. Krisis ekonomi yang parah sudah terjadi selama 18 bulan terakhir. Kontraksi brutal seperti ini biasanya terjadi dalam konflik atau perang, kata Bank Dunia dalam laporannya menyebut Lebanon. Mata uang lokal bahkan jatuh ke rekor terendah terhadap dolar. Pound Lebanon dijual dengan rekor 19.500 terhadap dolar Amerika Serikat, kurang dari 10 kurs resminya di pasar gelap. Cadangan mata uang asing Lebanon menipis, inflasi makanan mencapai 400%. Mengutip mantan penasihat Kementerian Keuangan negara itu, Henry Choul, Lebanon kini seperti berada dalam kereta api menuju neraka yang akan mencapai stasiun akhir, katanya ke CNBC International. Negara berpenduduk 7 juta orang itu disebut salah manajemen. Padahal ini bukan krisis pertama, karena Lebanon pernah mengalami krisis serupa akibat perang saudara dari 1975 hingga 1990. Krisis di Lebanon telah menjadi keprihatinan masyarakat internasional. Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab, pada Selasa 6 Juli 2021, memperingatkan bahwa ledakan sosial di negaranya sudah di depan mata. Dia menyeruakan pada masyarakat internasional agar menyelamatkan negaranya dari krisis ekonomi. Berikut ini adalah gambar dari perkembangan produk domestik bruto milik Lebanon tahun 2018 sampai 2020. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi dengan kabar mengenai penyebab dan dampak dari invasi negara Lebanon. Kalau aku udah gede, aku mau jadi Exmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama Exmut, ngomongin proyek besar, biar kelihatan sukses. Suara agak digedein, biar kedengeran cewek di meja sebelah. Kalau weekend sarapan di kafe sambil sibuk laptopan. Pesan kopi secangkir harga 40 ribuan. Minumnya pelan-pelan, biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Kalau tanggal tua, pagi siang malam, makannya mie instan. Kalau mau nelfon bisanya cuma miss call. Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin. Pakai dulu, bayar kapan kamu suka. Indi Plus, layanan prabayar, kenyamanan pasca bayar. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda siang ini? Breaking News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Novia Fitri Handayani dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang kedua, penyebab dan dampak dari invasi negara Lebanon. Lonjakan inflasi di negara Lebanon disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, melambungnya harga sejumlah komponen seperti rumah dan peralatan, transportasi, peralatan rumah, dan kesehatan. Kedua, kegagalan sistem ekonomi dan keuangan Lebanon. World Bank bahkan mengklarifikasikan krisis ekonomi di Lebanon sebagai
salah satu krisis yang terparah di dunia sejak pertengahan abad ke-19. Pemerintahan Lebanon memperkirakan bahwa PDB Lebanon telah menyusut lebih dari 12% selama tahun 2020 dengan kontraksi produk domestik bruto sebesar 12%. Diperkirakan akan terus melanjut dalam 3 tahun ke depan. Ketiga negara Lebanon gagal bayar hutang publik dan mengalami krisis likuiditas perbankan karena cadangan mata uang asing tidak mencukupi dan telah memaksa banyak bisnis tutup bahkan sebelum pandemi melanda. Di saat yang sama, masyarakat semakin marah dan frustasi atas kegagalan pemerintahan untuk menyediakan layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan, dan publik. Keempat, munculnya pandemi dan terjadinya ledakan di pelabuhan Beirut memperparah kondisi perekonomian Lebanon yang sudah dalam kondisi yang tidak baik. Kondisi politik khusus terkait pembentukan kabinet baru dan ekonomi juga telah mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Dengan begitu, memburuknya ekonomi di Lebanon tidak semata dikarenakan oleh pandemi. Jatuhnya nilai mata uang Lebanon, pemerintahan yang tidak efektif, kebijakan bank sentral, dan intervensi asing, krisis bahan bakar, krisis hutang pemerintahan, dan represi kekerasan ekonomi terhadap rakyat, serta kehilangan simpanan mereka di bank sentral dan berbagai bank negara ini, termasuk indeks yang menunjukkan bahwa Lebanon mengalami kebangkrutan ekonomi. Kini kekurangan uang di negara itu berdampak pada pertama, pasokan obat-obatan dan energi atau apotik melakukan pemogokan karena kekurangan obat yang disebabkan kegagalan membayar importir asing. Asosiasi pemilik apotik mengumumkan pemogokan terbuka di seluruh Lebanon. 80% apotik tutup di Beirut dan kota-kota besar, kata Ali Safa, anggota asosiasi, dikutip AFP Senin 12 Juli 2021. Bukan hanya itu, dampak pada masyarakat yang kedua yaitu pembangkitan listrik utama di negara itu mati total karena kekurangan bahan bakar. Pembangkitan listrik Zahrani dan Deir Hamar offline karena tak mendapat akses bahan bakar. Kapal-kapal yang memuat minyak dan gas menolak untuk menurunkan bahan bakar sebelum ditransfer ke rekening pemiliknya dalam dolar. Padahal warga sebelumnya hanya menerima listrik 2 jam sehari, dijatah sampai beberapa dekade. Pasokan listrik telah terputus di seluruh wilayah Lebanon tanpa batas, kata seorang warga, dikutip BBC. Ketiga, mengakibatkan hampir separuh penduduk Lebanon tidak mampu membeli kebutuhan dasar dan berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah pengangguran meningkat dan inflasi yang tinggi menyebabkan lonjakan pada harga barang-barang kebutuhan pokok termasuk BBM dan obat-obatan. Keempat, air pun kini tak mudah lagi didapat, di mana warga mendapatkan penjatahan air stasiun pompa ditenagai oleh diesel dan kekurangan pasokan yang mereka butuhkan untuk berfungsi. Berikut beberapa video yang memperlihatkan dampak dari inflasi Lebanon di masyarakat. I'm not expecting you to return the money that you took. Just be a little bit human and listen to these people dying
sektor medis Lebanon yang pernah menduduki posisi pertama di Timur Tengah sedang berjuang untuk bertahan dari krisis ekonomi dan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini. Krisis telah memaksa ribuan dokter dan perawat untuk berimigrasi. Sejumlah besar apotek juga ditutup karena kekurangan obat dan peralatan yang parah. Beberapa rumah sakit memperingatkan bahwa mereka harus tutup karena mereka tidak dapat lagi mengamankan pengeluaran dan gaji karyawan. Pemirsa, breaking news akan kembali saat lagi dengan kabar mengenai langkah dalam mengatasi inflasi Lebanon. Sekian dari saya, Novia Fitri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, nyatanya hidup gak seserem film horor. Ya pak, siapa? Halo pak. Daripada percaya tahayul, mending mikir jernih bareng Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar kalian sore ini? Ranking News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Elvana Fadil Yusuf dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Kami siapkan untuk Anda baik saudara kita beralih ke informasi yang ketiga. Langkah-langkah dalam mengatasi inflasi negara Lebanon. Langkah-langkah untuk mengatasi inflasi di negara tersebut yaitu Lebanon berpaling ke Cina untuk atasi krisis ekonomi. Di tengah krisis ekonomi, Lebanon justru dijauhi oleh jiran Arab atau negara Barat. Berikut ini membidik Cina sebagai sumber duit dan jalan keluar dari kebangkrutan. Langkah itu bisa memicu antipati Amerika Serikat. Buntutnya Perdana Menteri Hasan Diab mencari bantuan ke Cina. Pemerintah di Beijing adalah sekutu alami bagi Lebanon, terutama sejak Diab yang didukung Iran dan Suriah berhasil melengsarkan saat Hariri yang dekat dengan Arab Saudi. Milisi Syiah Hizbullah yang memiliki 13 kursi di parlemen ikut menyuarakan dukungan bagi proses Beirut-Beijing. Langkah kami ke arah Cina merupakan sesuatu yang sangat serius, kata seorang pejabat di kementerian kepada kantor berita AP. Kami sedang melewati situasi yang luar biasa dan kami menyambut siapapun yang ingin membantu. Dia mengklaim Cina menawarkan diri untuk mengakhiri krisis energi listrik di Lebanon yang sudah berlangsung sejak 1 dekade terakhir. Pemerintah di Beirut sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Kata dia, Cina juga dikabarkan ingin membangun pembangkit listrik terowongan yang memangkas perjalanan antara Beirut dan lembah Bekaa dan jalur kereta di sepanjang pesisir pantai Lebanon. Berikut merupakan cara mengatasi inflasi di suatu negara. Pertama, kebijakan fiskal. Cara pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sendiri berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter menjadi salah satu dari cara mengatasi inflasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moneter antara lain yaitu 1. Kebijakan operasi pasar terbuka, 2. Kebijakan diskonto, 3. Kebijakan cadangan kas, 4. Kebijakan kredit ketat, 5. Kebijakan dukungan moral. Ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Selain menggunakan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter, pemerintah juga bisa menggunakan kebijakan non-fiskal dan juga non-moneter. Terdapat 5 cara yang termasuk ke dalam kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang biasanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu 1. Menambah hasil produksi. Pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan para penguasa. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan para penguasa bisa terus memproduksi agar lebih banyak lagi. Dengan banyaknya barang yang beredar di masyarakat, maka berputar uang akan semakin cepat dan banyak, sehingga uang yang sedang beredar kembali menjadi seimbang. 2. Mempermudah masuknya barang impor. Tak semua barang bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Untuk itu, mempermudah masuknya barang impor menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan pajak, juga mempermudah perizinan barang impor. 3. Menstabilkan pendapat masyarakat. Menjadi pendapat masyarakat agar tidak naik juga bisa menjadi salah satu cara untuk menekan laju pertumbuhan inflasi yang tak terkendali. 4.
4. Menetapkan harga maksimum. Pada saat ini terjadi inflasi, harga barang cenderung naik terkendali. Hal inilah yang membuat daya beli dari masyarakat menurun. Dengan menetapkan harga maksimum, pemerintah mengharap agar daya beli masyarakat menjadi lebih baik. 5. Pengawasan distribusi barang yang terhambat juga menjadi salah satu faktor naiknya harga di suatu wilayah. Permintaan yang besar tidak diimbangi dengan sejumlah yang terbatas akibat terhambat proses distribusi barang. Langkah penggulangan inflasi dalam Islam mengajarkan agar melakukan penggantian mata uang kertas menjadi emas dan perak kembali serta pelanggaran impor yang berlebihan agar tidak mencekik produksi dalam negeri sendiri. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Elvano Fadil Yusuf beserta tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.